Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara, jumpa lagi kita di rumah kita, rumah perubahan. Alhamdulillah, kita kedatangan tamu istimewa, Profesor Dr. Fahmi Amhar. Gimana, Prof? Sehat? Alhamdulillah. Ini profesor luar biasa. Secara luarannya gak ada bedanya dengan orang lain, tapi kita akan tunggu nanti dalam perbincangan kita akan mengetahui bahwa isi kepalanya itu baru kita akan mengetahui luar biasa. Prof, kita saat ini berada di situasi yang orang sering bilang itu abad kemunduran peradaban Islam, abad yang mungkin umat Islam pada masa lampau itu tidak pernah menduga atau memperkirakan. Karena kalau kita membaca sejarah kan ratusan tahun umat Islam itu memimpin dunia dengan kegemilangan peradaban dalam seluruh aspek kehidupannya, ya. Terutama di bidang yang justru sekarang ini paling terlihat umat Islam ketinggalan, yaitu di bidang sains teknologi. Kalau Prof. Amhar bagaimana melihat situasi itu atau keadaan itu? Ya sebenarnya kalau kita melihat dalam sejarah ya, itu sebenarnya peradaban itu di mana-mana pasang surut. Jadi abad 15 itu Ibnu Khaldun pun sudah menulis ya. Ibnu Khaldun itu kan sudah melihat 700 tahun lebih peradaban Islam di masa beliau hidup ya. Dia melihat bagaimana kehancuran Baghdad ya. Dia melihat perang salib. Ibnu Khaldun itu tahun berapa ya? 1400-an. 1400. Ya, 1400-an ya. Jadi di kitabnya yang sangat monumental ya, Muqaddimah ya. Itu dia mengatakan bahwa era yang berat itu akan menghasilkan generasi yang hebat. Selama mereka sabar dan tekun belajar. Ya. Nah, nanti generasi yang hebat ini akan menghasilkan era yang mudah. Nah, era yang mudah rawan menghasilkan generasi yang lemah. Itu up and down-nya di situ. Ya, kecuali mereka tetap rajin berdakwah dan gemar sedekah. Saya tambah sendiri nih. Oh, saya baru mau tanya itu apa Ibnu Khaldun bilang gitu. Enggak. Ternyata. Jadi era yang mudah itu rawan menghasilkan generasi yang lemah. Dan ini sekarang dialami oleh orang-orang Barat. Ya. Artinya itu berlaku universal ya? Universal ya, universal. Jadi mengapa dulu di masa sahabat itu bisa cepat sekali naik ya? Itu karena mereka dalam situasi yang berat, tapi mereka mau bersabar. Gitu. Kuncinya kan itu, bersabar. Sehingga mereka kemudian rela, biarlah nanti yang menikmati itu keturunan kita. Ya. Kita mungkin nggak mengalami, kita mungkin nggak menikmati. Udah. Sehingga zaman perintis ya, kalau kita sebut zaman Nabi dan Khulafaur Rasyidin itu perintis tuh terjal sekali dia. Ya. Orang tuh mengeluarkan effort yang jauh di atas rata-rata manusia. Gitu. Nah, di masa Umayyah dan awal Abbasiyah itu sudah zaman pengembang ya, sudah agak melandai tapi masih nanjak ya. Dia agak nanjak gitu ya. Nah, jadi ibaratnya masih ada investasi ya, terutama investasi sumber daya manusia ya. Mereka manggil orang-orang dari mana-mana untuk ngajari ya, dari India, dari Yunani, dari Mesir untuk mengajari anak-anak kaum muslimin gitu ya. Nah, tapi kemudian di masa setengah dari Abbasiyah itu ya, itu sudah flat ya, sudah datar itu. Itu tinggal era konservasi. Ini dari Ibnu Khaldun ya. Jadi masa perintis itu tahun 1200-an. Mulai 1000 ya. Oh, 1000 udah. 1000 itu sudah konservasi gitu. Sudah konservasi, sudah landai gitu ya. Ya itu ditandai dengan stabilitas politik juga ya, politiknya stabil ya. Tapi tidak banyak lagi penaklukan, tidak banyak lagi ya tahun 1000 itu masih ada Ibnu Sina, masih ada Al-Biruni, masih ada Al-Ghazali tahun 1100 ya. Nah, Al-Ghazali itu sudah mencatat kegalauan dia. Ya, jadi ketika Al-Ghazali itu hidup setelah Ibnu Sina, setelah itu ya.
itu dia mulai galau ketika mulai banyak orang yang mempraktekkan sains atau mempelajari sains tapi sudah asal-asalan ya, sudah tidak serius ya. Walhasil mereka kemudian banyak mengeluarkan pendapat yang nyeleneh ya. Ya. Maka kemudian Al-Ghazali itu membuat kitab judulnya Tahafut Falasifah, ya, kekacauan filsafat. Ya. Itu sumbernya filsafat. Sumbernya tidak secara langsung orang filsafat, tetapi orang-orang yang salah memahami filsafat dan salah mempraktekkan. Apa misalnya? Ya misalnya kalau orang belajar kimia itu kan ada reaksi ya, reaksi kalau itu materi yang direaksikan itu kan beratnya sama ya. Maka kita mengenal hukum konservasi massa ya. Atau kalau diterjemahkan hukum kekekalan massa. Nah, kalau massa itu kekal berarti dunia ini kekal. Itu Tuhan ngapain dong? Kan segitu saja. Itu bentuk nyelenehnya orang yang belajar filsafat tapi nggak tuntas gitu. Karena kalau di orang yang belajar kimia sebenarnya kekekalan massa itu hanya dalam sistem itu. Setelah itu kan ada entropi, ada ya, dia akan berubah juga ya yang kita nggak tahu juga. Ya jadi itu. Makanya kemudian Al-Ghazali itu menulis Tahafut Falasifah itu karena dia ingin mengkritik para filosof agar ketika mempraktekkan dunia sainsnya ya, mengajarkan sains dan meneliti itu, dia juga peduli pada kondisi sosial. Ya. Jadi jangan membuat pernyataan yang membuat masyarakat itu mensalah tafsirkan. Gitu. Itu maunya Al-Ghazali. Tapi buku ini, buku Tahafut Falasifah itu yang mestinya dibaca oleh para filosof ya agar tahu diri begitu, dibaca oleh orang awam. Ya. Nah orang awam ini salah paham juga. Ya. Salah pahamnya adalah kemudian menjas ya, menghakimi para filosof ya. Para filosof ini semuanya sesat. Gitu. Nah setelah Al-Ghazali meninggal ya, itu ada Ibnu Rushd yang ingin mengkoreksi Al-Ghazali. Dia membuat kitab namanya Tahafut. Ya. Tahafut itu kekacauan kitab Tahafut ya. Tahafut Falasifah Al-Ghazali. Ya, jadi ya dikatakan di situ bahwa ini mestinya dibaca bukunya Al-Ghazali itu para filosof. Tapi ini sudah telat. Jadi bahkan dampaknya tidak hanya pada dunia sains, tapi juga pada dunia fikih. Sehingga kemudian pasca Al-Ghazali itu ada beberapa sultan itu yang bahkan menutup pintu ijtihad ya. Karena banyak juga orang yang sok ngerti ijtihad tapi ngawur juga ya, sehingga kemudian merasa ini sudah ijtihad, sebenarnya dia nggak ijtihad ya, ngarang aja gitu ya. Nah seperti itu. Nah itu akibatnya kemudian ya ada kemunduran. Nah kemunduran itu yang menyebabkan tentara salib bisa menyerang. Ya, itu tahun 1100-an lah, abad 12 Masehi. Jatuh kemudian Baghdad ya. 1200-an. 1258 kalau Baghdad itu. Kalau salib itu dari 1087 sampai dari 1096 sampai 1187 ya. Jadi Baghdad jatuh itu sudah 50 tahun perang salib selesai sebenarnya ya. Tapi semuanya dalam kondisi ini turun gitu. Nah, tapi kemudian setelah itu kan 3 tahun kemudian di Kairo didirikan kembali ya, khilafah berdiri kembali. Abbasiyah jilid 2 itu kan ya. Dan itu masih panjang loh. Abbasiyah jilid 1 itu 500. Itu yang khilafah Utsmani bukan itu yang belum. Iya. Khilafah di Baghdad itu 508 tahun ya. Di Kairo itu 256 tahun. Panjang ya. Jadi ketika didirikan kembali di Kairo itu masih panjang. Nah, dan itu Al-Ghazali mengamati itu. Jadi ketika di Kairo didirikan lagi itu ya naik lagi, sedikit naik lagi ya. Jadi enggak menyadari itu kan ya. Nah, cuma naiknya itu enggak seperti grafik seperti zaman perintis, zaman sahabat dulu ya. Sudah lebih landai gitu kan. Nah, kemudian kan terus yang naiknya agak benar-benar terjal itu dan tapi berhasil itu kan Utsmani. Nah, itu 1453 itu kan Muhammad Al-Fatih itu belum khalifah, dia hanya sultan saja. Nah, baru kemudian setelah ini si siapa? Sultan Salim. Sultan Mutawakil ini yang di Kairo itu melihat kayaknya memang lebih pantas mereka yang mimpin, diserahkan kan. Jadi Sultan Khalifah Al-Mutawakil Billah itu kemudian ke
Istanbul dan menyerahkan kepada Salim. Ya. Jadi seperti itu yang dicatat oleh Ibnu Khaldun. Ya. Dan itu akan berulang. Seperti itu akan berulang, saya kira. Ya. Jadi kalau saya melihat di Barat itu sekarang ya sekolah-sekolah yang sulit-sulit ya, sulit itu misalkan fisika nuklir atau apa itu peminatnya jarang ya. Mahasiswanya banyak kan ya orang dari India, dari Iran, ya, dari Vietnam gitu. Ya. Mereka lebih suka yang cepat dapat duit aja. Oh. Ya. Hukum misalnya itu cepat dapat duit. Gitu. Ya. Kalau itu universal tadi disebut, bukankah kalau Islam itu kan basis pertumbuhan peradaban itu kan berbeda dengan yang bukan Islam kan? Artinya di situ ada nilai tauhid, ada nilai keimanan. Bukankah dengan begitu Islam mestinya lebih bisa tahan gitu menghadapi up and down-nya itu? Iya. Kenapa tetap aja terjadi? Ya, karena itu tadi. Jadi era yang mudah itu cenderung menghasilkan generasi yang lemah ketika mereka tidak konsisten berdakwah ya. Berdakwah mentarbiah anak-anaknya ya, sehingga kemudian anak-anaknya itu nggak mewarisi nilai-nilai itu kan. Ya. Karena itu nggak bisa otomatis ya. Anak kiai itu nggak otomatis jadi kiai kan. Ya, betul. Kalau anak orang kaya biasanya jadi kaya. Tetapi anak orang kaya ini kalau nggak dididik untuk kecerdasan finansial jadi miskin nanti. Itu jadi foya-foya, jadi nggak bisa ngurusin warisan orang tuanya. Gitu. Ya sama. Jadi saya kira memang itu universal ya. Jadi sekalipun ajaran Islam itu dari awalnya lebih berharga, lebih bermutu gitu, tapi kalau kita nggak bisa mentransfer nilai-nilai itu ke anak-anak kita ya pasti akan muncul seperti itu. Kalau lihat itu apa namanya? Tadi kan nanti akan berputar gitu ya. Kan orang sekarang kalau umat Islam ya khususnya mungkin di negeri kita ini kan nganggapnya Barat itu masih dalam posisi tinggi. Nah, seolah-olah memang ya umat Islam ini ya memang harus berkiblat ke sana kan gitu ya. Sebenarnya faktanya benar nggak sih mereka itu dalam posisi yang tinggi? Tadi kan Prof mengatakan mereka sedang dalam posisi juga sedang turun gitu. Ya, kalau jadi gini, manusia ini kan sebenarnya multidimensi ya. Ada kalau saya menyebut ini dimensi akademik ya, dimensi saintifik ya, dimensi sosiologik dan dimensi spiritual gitu ya, ke atasnya 3 dimensi lah untuk mengsimplifikasi aja ya. Jadi Barat kalau dari sisi saintifik memang mereka jauh lebih masuk dari rata-rata ya. Jadi kalau ngukurnya gimana? Ngukurnya itu misalkan dari jumlah penemuan teknologi, diukur dari jumlah jurnal yang diterbitkan ya, scientific jurnal ya, kemudian dari jumlah paten ya, itu mereka jauh lah berlipat-lipat dari kita ya. Kemudian dari jumlah SDM-nya juga, berapa engineer yang mereka hasilkan per sekian juta penduduk, jauh di atas kita ya. Kalau tidak salah ya, di dunia ini prestasi yang paling tinggi itu Israel ya. Israel itu punya 13.000 engineer per sejuta penduduk ya. Di negeri Muslim tuh yang paling tinggi Mesir itu 4.000. Indonesia ini paling 2.000-an mungkin ya. Kurang lebih itu dari cara Pakistan, Bangladesh. Pakistan ya antara Indonesia dengan Mesir mungkin ya. Itu angka dari UNDP ya. Nah, tapi sudah beberapa tahun saya belum lihat angka terakhir ya, tapi kira-kira seperti itu. Jepang itu masih di bawah Israel ya. Jepang itu antara 7.000, 8.000 gitu ya. Amerika mungkin sekarang. Jadi masih tinggi, tapi trennya memang turun. Ya, trennya turun itu yang kita catat itu. Jadi tadi saya katakan, kalau dunia Islam trennya naik atau tetap aja? Trennya tergantung dunia Islam sebelah mana. Ya, gitu ya. Mana yang kelihatan naik? Yang paling kelihatan naik itu Iran ya. Ya, Iran, kemudian Turki ya. Tapi beberapa tempat yang masih relatif datar itu ya seperti Nigeria ya, Bangladesh. Indonesia termasuk yang naik tapi tidak signifikan ya, landai naiknya itu ya, seperti itu. Ya. Itu secara saintifik ya. Yang di sumbu saintifik ini. Kemudian kalau kita lihat di sumbu sosiologis ya, itu apa sih yang kita lihat sebuah masyarakat maju itu sosiologisnya apa? Nah, ternyata saya lihat di masyarakat maju itu yang paling kelihatan adalah trust ya. Di negara-negara maju itu trust antara masyarakat itu tinggi ya. Kalau kita
ketinggalan laptop di kereta misalkan di Jerman atau di Jepang, itu insya Allah bisa ketemu. Kalau di Indonesia kan enggak, hilang misalnya itu ya. Trust itu enggak ada. Demikian juga trust ke institusional ya, ke polisi, ke aparat ya, itu rendah kalau di kita. Dan itu enggak cuma di Indonesia ya, di negeri Muslim yang lain juga rata-rata seperti itu ya. Mungkin yang Malaysia itu dulu pernah tinggi tapi sejak Najib Razak itu rusak itu, kacau itu ya. Itu rasa seperti itu. Dulu Malaysia itu di indeks ada orang tuh bikin penelitian namanya Islamicity Index ya. Orang dia keturunan Iran, dia tinggal di Amerika, dia bikin penilaian seluruh dunia ini, nggak cuma indeks keislaman gitu ya. Indeks keislaman ya. Tapi bukan ibadah ya, bukan persepsi sosial. Sosial. Kan saya bilang ini sumber sosiologis kan. Misalkan tadi ya orang percaya, orang jujur ya, orang mau memberikan informasi yang benar. Nah, itu yang menang itu adalah New Zealand. Negeri yang paling Islam itu New Zealand ya. Nomor 2 itu secara sosiologis atau mana, sosiologis gitu ya. Nah, di negeri Islam itu yang paling bagus itu Malaysia. itu ranking berapa? 40 berapa gitu kalau nggak salah ya. Nah, itu yang paling Islam. Itu pun sekarang mereka ternyata ada kasus kayak ya Perdana Menteri sendiri ya, Najib Razak. Jadi mereka ini. Nah, yang lainnya lebih rendah lagi yang lainnya. Jadi seperti itu. Nah, jadi kita perlu mengejar saintifiknya sama sosiologisnya. Kalau dari segi vertikalnya, spirituality ya mungkin kita lebih baik situ. Artinya bahkan Indonesia ini di mata banyak negeri Islam yang lain itu mungkin dianggap lebih baik. Ya di sini suasana Ramadan terasa, kata mereka ya. Ramadan terasa. Jadi kira-kira apa ya penyebabnya kok kayak begitu ya? Ini tadi kan kita sudah singgung ya, kalau perajaran kan luar biasa, Islam nggak mungkin lah diungguli. Tapi dalam realitasnya seperti itu. Apakah ini semua terjadi oleh karena kita sering menteoritikan kan bahwa peradaban itu tidak bisa dilepaskan dari kantong politik gitu kan? Ya. Itu. Jadi setelah Khilafah Utsmani yang tadi itu kan semuanya masih di bawah khilafan kan, di Umayyah, Abbasiyah, apapun kan tetap aja di situ. Abbasiyah jilid 1, jilid 2, terus Khilafah Utsmani. Tapi begitu khilafan tidak ada, ibarat rumah itu ya hancur. Makanya jangan lagi tanya isinya kayak apa, rumahnya hancur gitu. Apakah seperti itu gitu, sehingga membuat akhirnya seluruh aspek baik sains kemudian sosiologis itu kayak begitu gitu. Ya mungkin ada hubungannya ya, karena juga ketika sebuah negara itu tidak lagi bisa diharapkan menjadi sandaran terakhir orang mempercayakan nasibnya ya, itu ya akan terjadi seperti itu, orang sendiri-sendiri ya. Jadi ini contoh terakhir yang sangat nyata itu adalah ketika Uni Soviet runtuh ya, dan kemudian Rusia itu sempat ada masa itu selama ya sebelum Putin naik itu ya. Jadi dari Soviet runtuh itu kan tahun 91 kan. Putin naik itu kan berapa itu? 2000-an lebih lah ya. Itu sempat di Rusia itu juga orang frustrasi. Padahal mereka masih punya nuklir yang begitu banyak. Tapi tentaranya itu sampai ada yang 3 bulan nggak dibayar ya. Banyak kan tentara pegang nuklir 3 bulan nggak digaji. Serem juga ya. Untungnya mereka nggak bisa ini ya, karena passwordnya kan tidak dipegang oleh mereka kan, passwordnya oleh presiden pastinya. Dia ada 2 password gitu, jadi satu presiden, satu yang di lapangan gitu. Ya, cuma kalau ya itu sebenarnya kalau teoritis bahaya sekali itu. Ya. Sampai kemudian si Putin itu menyelamatkan ini ya, menyelamatkan Rusia gitu kan. Nah, saya kira di dunia Islam itu ya seperti itu. Jadi dunia Islam itu sebenarnya mengalami persoalan yang pelik ya. Mereka itu merindukan pemimpin yang kuat, yang kuat. Sebab pemimpin yang kuat itu kalaupun ada, itu kadang-kadang lupa pada Islamnya. Ya. Ya, jadi akibatnya kalaupun sekilas seperti maju ya, itu tidak karena Islamnya, tapi karena ya sekedar pragmatis ya, sekedar tadi ya di kancah akademis saintifik dan sosiologis aja. Ya. Beberapa negeri Muslim itu sempat ya mengalami era-era yang mereka dapat pemimpin yang lumayan ya, sehingga kemudian ya beberapa saat itu ada ya orang bangga lah dengan negeri itu. Ada gregetnya ya. Ada gregetnya gitu kan ya. Ya. Cuma kemudian ternyata setelah sekian lama, ternyata
nggak seperti yang mereka impikan semula ya. Jadi ya dulu orang kadang-kadang kalau di Indonesia itu orang yang kecewa dengan zaman sekarang merindukan kembali Orde Baru gitu. Orde Baru lebih ini lah. Kadang-kadang kan seperti itu kan ya. Ya. Padahal Orde Baru juga kalau kita tahu juga ya nggak, masih jauh dari yang kita impikan gitu kan. Nah, ya, seperti itu ya. Nah, demikian juga kayak di Malaysia ya Kak, tadi saya bilang ya, Malaysia, kemudian di Turki juga sama ya. Turki itu pas awal-awal Erdogan itu juga orang greget gitu. Tapi sekarang ketika mereka inflasinya 80% ya, pusing juga itu. Gitu. Ya. Kalau lihat ini kondisi kan buruk gitu ya. Iya. Nah, bagi orang-orang yang berpikir kan ingin melakukan perubahan gitu ya. Iya. Nah, apakah kondisi buruk ini bisa mempengaruhi masyarakat secara umum untuk kemudian ikut melakukan perubahan, atau ya sudah apatis saja? Ya itu memang sikap orang macam-macam ya. Jadi orang itu kan ada yang ingin melakukan perubahan karena dia memang sudah tidak punya apa-apa lagi ya. Dia pada suatu titik the point of no return kan. Dia nggak bisa lebih buruk lagi, dia harus berubah ya. Itu sudah paling rendah lah, sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi ya. Nah, cuma ada juga orang yang dalam posisi seperti itu, dia milih jadi korban kan, jadi victim player ya. Nah itu ini saya korban keadaan ya. Ada yang memilih jadi victim dan banyak juga ya. Nah, tapi ada yang kemudian berpikir bahwa oh ya saya memang korban, tapi saya ingin bisa menyelamatkan orang lain ya. Dia ya paling tidak sesama korban saling menolong ya. Dia ingin seperti itu gitu ya. Nah demikian juga di level ini peradaban ya, perubahan menuju peradaban ini. Ya ada sebagian orang yang ya saya bisanya ini ya. Mungkin dia kemudian bikin yayasan ya, ngurusin tetangganya ya. Ya udah saya bisanya ini. Ya. Tanpa melihat bahwa langkah ini bisa membuka pintu yang strategis enggak. Kan? Ada yang mau berhenti di situ aja. Ya, ada yang kemudian berpikir lebih jauh tadi kan. Ya. Ibaratnya kalau anak miskin ya, misalkan ya bukan menghina profesi ini ya, anak tukang becak misalkan ya. Tukang becak itu kan secara sosial kasta paling rendah ya, secara sosial gitu. Nah, itu kalau dia playing victim, dia mungkin ya udah saya udah paling ini jadi susah lah, belajar susah. Usaha juga modal nggak ada, udah saya nanti yang becak, paling nggak bisa becak juga gitu. Udah zaman berubah, sekarang nggak ada becak sekarang kan ya. Nah, cuma kalau dia berpikir tadi bukan sekedar victim player, tapi dia menjadi regu penolong ya, ya dia akan berpikir ya saya ingin nanti setidaknya saya lebih baik dari orang tua saya. Orang tua tukang becak, saya paling enggak jadi sopir taksi gitu. Misalkan begitu kan. Sopir taksi kan perlu keahlian lebih banyak kan. Kalau becak itu nggak ada SIM-nya, nggak ada SIM becak nggak ada kan. Taksi perlu SIM gitu kan ya. Mungkin taksi ada pelanggan yang orang asing, dia perlu bahasa Inggris gitu. Ya, jadi itu hal yang orang perlu belajar kan. Bahkan mungkin si sopir taksi ini mimpinya lebih tinggi lagi. Kalau perlu jadi pilot gitu kan, lebih tinggi lagi. Ya. Nah demikian juga dengan perubahan ini. Nah masalahnya adalah ada orang-orang yang karena tadi kurang informasi, kurang semangat, dia mikirnya ya cuma yang saya bahasa tinggi-tinggi lah, ya terlalu muluk-muluk. Nah ini yang harus ditanamkan ya, bahwa di dunia ini banyak orang yang ketika mulai ya itu memang dari hal yang kecil ya, tapi dia geraknya cepat ya, sehingga mungkin mulainya tukang becak tapi berakhir jadi pilot, bahkan jadi menteri perhubungan. Seperti itu ya. Ini peradaban itu kan pasti ada awalnya ya, ada apa sebutannya ya, pendorong lah begitu. Nah kalau kita buka sejarah itu kan, peradaban itu kan meskipun mungkin di dalam beberapa hal itu sama, tapi dia kan akarnya itu berbeda-beda. Nah ketika dia itu mulai tumbuh itu kan pasti memiliki satu sebutlah elan vital gitu yang memberikan energi kepada dia untuk terus tumbuh dan mencapai titik yang mereka angankan. Mereka angankan. Nah,
apakah yang begitu itu juga universal dalam arti pokoknya dorongan apapun gitu. Bisa ya. Bisa gitu. Mau inikan gitu. Itu satu. Terus yang kedua, kita lihat kan peradaban itu kan tidak selamanya sifatnya komplementer atau bisa working together gitu, tapi juga ada semangat semacam persaingan dan saling mengalahkan gitu, ya kan? Saling mendominasi, saling menghegemoni, mendominasi gitu. Gimana itu, Prof, melihat itu? Ya, saya kira kalau bicara peradaban itu memang selalu ada nilai-nilai dasar yang akan menjadikan mereka itu akan berbeda ya, warnanya akan berbeda ya. Itu kalau bahasa saintifiknya itu ontologinya berbeda ya. Ya, dorongan untuk yang mau dituju itu apa ya? Yaitu antara Islam dengan peradaban Barat ya, ataupun peradaban yang lain, peradaban Hindu, peradaban Yunani, itu berbedanya di situ ya. Berbeda tentang sebenarnya hidup ini untuk apa ya, mau kemana, dan akibatnya nanti tentang hal-hal yang dianggap mulia itu yang apa, gitu kan. Faktor pendorongnya ya. Iya, faktor pendorong, sama faktor yang akan membuat mereka bertahan. Ya. Kalau susah banget ada ketekanan ya, ada hambatan di sana sini, itu apa sih yang membuat mereka bertahan gitu? Ya, apa sih yang membuat mereka berani berkorban ya? Kalau di peradaban kapitalis ya, peradaban komunis ya sama juga, mereka ada juga hal semacam itu ya. Ada hal-hal yang mereka anggap mulia, yang mereka anggap pantas mereka untuk bertahan ya. Kalau enggak kan enggak terbayang ya seorang George Washington dulu ketika memproklamirkan Amerika itu diproklamirkan 1776. Tapi presidennya baru ada 5 atau 6 tahun kemudian. Ini 6 tahun itu tanpa presiden. Presidium enggak jelas gitu ya. Ada kelompok gitu. 1776. 1776. Artinya itu di era yang kalau kita bandingkan dengan peradaban Islam itu kan yang Islamnya mungkin juga mulai masih lumayan ya. Tapi dia sudah konservasi, sudah nggak naik. Peradaban Islam Utsmani itu puncaknya itu mungkin 1683 ya. 1683 titik balik. Jadi dia waktu itu mengepung Wina tapi gagal ya. Masa Sulaiman Al-Qununi mungkin. Bukan. Sulaiman Al-Qununi itu 1525. Sulaiman Al-Qununi itu ya. Dia belum lama setelah pindah dari Kairo pindah ke Istanbul itu. Dan itu sudah Sultan Mehmed IV ya kalau nggak salah ya. Mehmed IV tuh 1683 itu. Nah, itu 1776 itu sudah hampir seabad setelah itu ya. Setelah pengepungan Wina itu. 1789 itu revolusi Prancis. Di Amerika itu duluan sedikit dari Prancis ya. Nah, tapi kalau secara saintifiknya itu mereka sebenarnya waktu itu kalah ya. Masih tinggian Islam ya. Secara di saintifiknya, sosialnya juga kalah. Masih tinggian Islam ya. Tapi mereka geraknya cepat ya. Sehingga tidak sampai 1 abad kemudian ya. Itu kan tadi Amerika 1776 ya. 1876 itu Amerika sudah lebih unggul daripada Utsmani. Ya. Jadi 1 abad itu waktu yang cukup untuk orang itu mengejar ketertinggalan saat itu ya. Suatu waktu yang sangat cukup ya. Demikian meskipun waktu itu mungkin Inggris masih dominan ya. Inggris masih dominan. Karena ya. Amerika juga punya dari sana. Ya. Jadi Amerika itu kan lepas dari Inggris kan ya, seperti itu. Ya, demikian juga membangun masyarakat yang tertib itu juga cukup 100 tahun itu. Ya. Makanya kan di Indonesia kan bermimpi 2045 kita sudah jadi bangsa yang maju. Dulu ada istilah tinggal landas. Ya nggak apa-apa, mimpi kan boleh saja ya. Nah mereka itu, masalahnya mimpinya apa? Nah, ada sebuah buku ya yang nulis itu namanya Profesor Paul Kennedy ya. Dia orang Amerika ya, profesor sejarah politik ya. Judulnya itu The Rise and Fall of Great Powers ya. Jadi bangkit dan runtuhnya negara-negara superpower ya. Dia menulis, jadi kurunnya itu 1500 sampai 2000 ya. Saya bukunya itu tulis sebelumnya ya, tapi setelah runtuhnya Soviet dia revisi lagi ya sampai 2000. Dia mungkin sudah meninggal sekarang ya. Tapi waktu itu sudah sampai 2000 gitu. Jadi dia melihat Barat itu yang paling duluan bangkit itu Spanyol sama Portugis ya. Tentu mereka sempat bagi dunia jadi dua tuh ya. Portugis sebelah timur, Spanyol sebelah barat kan gitu kan. Tapi kemudian
Prancis dan Inggris naik gitu kan. Nah, kemudian ada yang sempat ada penyelanya itu ya Rusia, Jerman ya. Dan motret Islam nggak di buku? Ada. Ottoman ada. Ya. Ottoman termasuk yang dia bilang ini runtuhnya sudah kelihatan gitu. Jadi Cina juga diprotes juga ya. Jadi Ottoman itu dia sebut sebagai the sick man of Europe ya. Kalau Cina the sick man of Asia. Ketika itu ya. Ya masa runtuh ya. Jadi nah kalau Paul Kennedy itu membuat teori bahwa motivasi bangkitnya negeri-negeri itu semata-mata memang ekonomi. Ya. Kalau kita bilang itu duniawi ya, ekonomi. Jadi mereka ingin mendominasi dunia supaya mendapatkan sesuatu ya. Jadi apa dari kalau bahasa kita itu ghorizah bakoknya itu aman gitu kan ya, ghorizah bakoknya ya. Makanya kan slogan utama era kolonialisme itu kan gold, glory, and gospel kan ya. Gospelnya nomor 3 ya. Jadi gold dulu ya, uang dulu ya sebanyak-banyaknya, kemudian keharuman nama bangsa ya, kemudian baru ajaran-ajaran mereka ya, misi mereka ya bisa disebarkan. Tapi kalau enggak ya yang penting goldnya dulu gitu. Nah, kalau Islam kan beda ya. Maka peradaban Islam itu ketika menyebar tuh nggak mencari gold ya, nggak mencari kekayaan. Tapi yang dicari adalah rahmatan lil alamin, berbagi rahmat ya. Berbagi rahmat itu dengan apa, orang tuh menyadari tujuan hidupnya ya, orang menyadari dia itu di dunia itu sebagai apa. Itu yang penting. Makanya Islam tidak menjajah kan. Dulu meluas tapi nggak menjajah. Dan itu pula yang mungkin membuat kurun peradaban Islam itu bertahan. Kan lama sekali kan kalau dihitung. Lama sekali. Iya, tadi kalau Utsmani saja kan berapa? Utsmani itu 450. 400 tahun. 400. Kemudian Abbasiyah hampir 700. 762 tahun. Iya. Dan itu waktu itu kan nggak ada apa namanya kompetitornya lah, kira-kira gitu. Baru Utsmani di akhir lah ada. Ya kompetitor terkecil ada ya. Jadi Abbasiyah itu kan ada riak-riaknya juga ya. Di tahun 909 itu ada Sultan Khalifah Abbasiyah itu Al-Muqtadir itu yang ketika di Baiat itu dia masih 13 tahun dia. Dan itu menimbulkan kontroversi kan dia. Sampai 20 tahun kontroversinya. Sampai tahun 929 dia dikudeta dia. Dikudeta oleh panglimanya sendiri. Kudeta. Nah, itu sempat menimbulkan memicu dua penguasa, dua gubernur untuk merdeka. Ya. Jadi Fatimiyah di Mesir itu memproklamirkan kekhilafahnya lepas dari Baghdad itu di era itu. Demikian juga Abdurrahman III di Andalusia itu seperti itu. Jadi dia, wah ini Baghdad kacau gini, kita jalan Syria saja pusing. Nah, sempat seperti itu. Ya. Jadi tidak mulus. Hanya memang ya riak-riak politik itu tidak mempengaruhi peradaban secara umum. Ya, itu ibarat di Amerika adanya Trump itu nggak membuat Amerika runtuh. Ya, Trumpnya memang kayak gitu ya. Tapi ya itu dulu di masa Abbasiyah pernah ada seperti itu. Di masa Utsmani juga ada seperti itu. Ya. Tapi average kan tetap manteng ibarat kata gitu ya. Iya. Sementara kalau kita lihat ini yang belakangan, saya kayak Amerika, berapa Amerika itu 17 berarti katakanlah 300 tahun sekarang. Belum ada kan. Itu kan udah 250. Udah tanda-tanda ini juga Eropa. Jadi Amerika, jadi peradaban Barat itu kelemahannya menurut saya 2 ya. Pertama dia itu tidak memuaskan, tidak menenangkan jiwa mereka sendiri. Banyak orang tuh kosong jiwanya sebenarnya. Jadi banyak artis yang orang kaya tuh matinya karena overdosis gitu kan. Sama yang kedua nggak sustain. Ya. Dalam jangka panjang tuh nggak sustain ini, nggak berkelanjutan ya. Karena mereka menghabiskan sumber daya terlalu banyak. Kenapa? Karena hedonismenya luar biasa ya. Dan mungkin juga nggak ada alasan kenapa ini harus terus gitu. Iya. Nggak sustain tuh dalam jangka panjang. Cari yang instan ya, langsung nikmati, langsung ini cari lagi dan seterusnya. Jadi mereka itu berhutang banyak ke generasi yang akan datang gitu lah. Menghabiskan sumber daya alam ya, mengotori lingkungan ya. Itu seperti itu. Eropa?
sama. Eropa sedikit lebih cepat tersadarkan dibanding Amerika ya. Amerika tuh hari ini menghabiskan energi itu 3 kali Eropa loh per kapitanya itu, per penduduk itu 3 kalinya Eropa. Ya, menghabiskan energi, belum menghabiskan makanan, menghabiskan space ya. Ya. Jadi parah. Iya, saudara, ini perbincangan luar biasa tentang peradaban dan tamu kita ini apa ya, kalau anak muda bilang itu bukan kaleng-kaleng karena dia sendiri pernah ngalami hidup di Eropa. Ya tahun berapa itu ya, Bro? 87 sampai 97 ya. 87 10 sampai tahun. 10 tahun. 11 tahun lah. Ya, bukan waktu tahun. pendek gitu. Persisnya di Austria ya? Iya. Di Austria. Bisa cerita sedikit, Bro. Apa kira-kira insight yang bisa didapat dari 10 tahun di sana? Hidup di sana ya. Belajar apa itu waktu itu? Saya belajar teknik geodesi ya. Geodesi. Jadi Austria itu dulu negara besar juga. Itu termasuk satu negara yang dimaksud oleh Paul Kennedy itu. Negara yang punah. Jadi Perang Dunia Pertama Dia menguasai Jerman ya? Gini, jadi Austria itu dulu menguasai Hungaria, menguasai sebagian Italia, sebagian Polandia, sebagian Ceko ya. Kerajaan besar itu ya? Kerajaan besar ya, Habsburg ya. Bukan Prusia bukan ya? Bukan. Itu pula ya kenapa kok sultan-sultan dari Istanbul, dari Kesultanan Utsmani itu intensinya kan seperti seolah-olah juga ingin mengalahkan Austria gitu ya. Iya. Jadi kerajaan Austria itu berdiri tahun 900 Masehi ya, kira-kira ya, 900 Masehi, terus yang membesar. Dan dia termasuk pilar utama Romawi Barat. Jadi dulu kan Romawi itu kan pecah ya, Romawi Timur di Konstantinopel dan Romawi Barat di Roma. Tapi Romawi Barat itu kan Paus ya, Paus dia pilarnya itu raja-raja ya, ada raja Austria, raja Inggris, raja Prancis, begitu, raja Spanyol. Di antara yang paling kuat Austria. Yang paling kuat Austria ya. Karena Austria itu juga dari awal tuh multi etnis ya. Dia kekaisaran dia, multi etnis. Jadi ada sekitar 28 etnis di bawah ini. Jadi saya ingat tahun 91 itu Ratu Austria terakhir itu meninggal kan ya. Ratunya, kalau rajanya udah lama meninggalnya. Dia meninggal di eksil kan, dia kan diusir dulu. Jadi ketika kerajaan Austria runtuh tahun 1918 itu kan keluarganya diusir ke Swiss kan ya. Dia tinggal di Swiss. Nah, ketika meninggal minta pulang kan keluarganya apa? Dia punya wasiat tuh. Ada makam keluarga raja di Wina itu. Itu pas prosesinya itu si pemimpin prosesi itu ngetuk pintu makamnya itu kan makam itu kayak gereja itu dalam gereja itu klok ya, siapa itu, ini disebutkan gelar itu 28 negara itu sekarang ini ya. Oh gitu. Dia Ratu Austria dan ratu dari Hungaria dan ini tuh sampai Meksiko, sampai Yerusalem, karena mereka itu dulu termasuk pimpinan perang salib ya. Jadi Yerusalem pun pernah di bawah mereka, dan sudah lepas lagi sampai Yerusalem sampai mana-mana gitu. Nah, kemudian di dalam makam itu bilang, wah saya nggak kenal. Sampai akhirnya bilang Ratu Austria dan Hungaria, nggak kenal gitu. Sampai akhirnya bilang, ya dah ini jiwa manusia yang tinggal tubuhnya saja ya. Jasadnya, oh ya silakan masuk. Itu gambarannya ya. Jadi kerajaan Austria itu atau kekaisaran Austria itu dulu besar ya, jauh lebih besar dari. Jadi sekarang ini nggak ada sepersepuluhnya nggak ada negara Austria yang sekarang itu. Jadi dia multi etnis sehingga nama-nama yang tidak khas bangsa Jerman itu banyak ya. Dulu pernah nama presiden itu Fischer, itu nama Jerman ya, Fischer. Tapi pernah juga perdana menterinya namanya Vranitzky, itu nama Slavia. Atau siapa lagi nama Yunani gitu seperti itu. Nah, jadi kerajaan Austria itu runtuh bersamaan dengan kerajaan. Kalau Jerman itu bersatunya belakangan. Dulu Jerman itu dulu kerajaan-kerajaan kecil gitu. Kadipaten kecil gitu. Terus tahun 1800-an itu ada Laksamana Bismarck ya. Dia yang menyatukan semuanya. Sehingga jadi Jerman yang besar gitu. Nah, dulu Perang Dunia Pertama itu Jerman, Austria dan Utsmani itu bikin aliansi melawan semua yang lain. Celakanya kalah. Karena kalah bubar semua gitu. Itu seperti itu ya. Kalau menang ya lain ceritanya. Tapi memang itu
mereka semua sudah sakit-sakitan sebenarnya, sudah rapuh lah. Jadi kumpulan raksasa sakit. Ya, jadi kadang-kadang saya berpikir banyak negara itu yang karena dalam negerinya sudah sakit-sakitan, mereka kemudian membuat isu ke luar negeri, ngajak perang. Jadi Amerika itu kalau ngajak perang negara lain itu sebenarnya karena dia dalamnya sakit. Ya. Artinya pas era Trump kemarin itu kan sangat sensitif itu. Yeah. Jadi waktu Trump itu ya ada sebagian negara bagian itu sudah sampai berpikir kita sebenarnya keluar saja dari USA gitu. Sampai seperti itu ya. Jadi apa itu yang 10 tahun ada di sana? Ya, jadi saya belajar banyak hal ya. Dari sisi itu boleh disebut jantung peradaban Eropa di situ. Ya, salah satu. Saya kira enggak. Kalau sekarang yang dari sisi bisnis tuh bukan Wina ya. Kalau Wina itu dulu mungkin ya seabad ya akhir abad 19 mungkin dia jantung ya. Bersama dengan Paris ya, sama Berlin mungkin, segitiga ini. Ya. Tapi sekarang jelas lebih hebat Berlin atau Paris ya, sekarang ya, karena ya sudah perkembangannya berbeda ya. Jadi Austria sudah lagi bukan negara utama kan. Kalau Jerman atau Prancis kan pilar utama Uni Eropa kan dua negara itu. Ya. Jadi bukan Inggris ya. Inggris kan sudah keluar, keluar dari Uni Eropa, ya sudah exit. Ya. Dan Inggris itu sudah nggak progresif juga saya kira ya, sudah nggak progresif, sudah dia lebih banyak masa lalu ya, meskipun ya masih ada yang ini, tapi sudah konservasi, sudah flat tuh grafiknya itu. Ya saya kira kalau secara umum Eropa semuanya sudah flat lah ya, sudah tinggal konservasi aja, nggak lagi semangat progresif maju ke depan itu sudah enggak. Ya. Ya kalau di Austria itu yang saya lihat ya itu memang saya belajar gimana sih hidup bangsa yang maju itu ya. Artinya mereka menghargai kebersihan ya, di jalan tuh. Jadi kalau orang mau nyebrang tuh orang tuh berhenti tanpa diminta ya. Kalau kita kan malah ngebut gitu. Berhenti. Bahkan lucu juga ya orang-orang mabuk itu ya. Kalau malam itu sekali orang mabuk. Orang mabuk pun ya, itu ketika mau buang botol minuman keras itu masih mencari tempat sampah. Itu yang unik ya. Jadi mereka masih seperti itu dan ya ya saya belajar melihat bagaimana orang-orang itu bisa kok, mereka tuh bisa tadi ya, tiga sumbu yang saya perhatikan itu. Jadi orang tuh bisa sangat hebat dalam sains ya, tapi nggak peduli sosial tuh bisa ya. Nggak peduli, itu bukan urusan kita, itu sudah urusan para politisi begitu. Ada juga yang begitu ya. Nah, tapi ada juga yang ambil jalan tengah ya, dia peduli dua-duanya ya. Bahkan ada juga yang masih agamis, tapi sangat sedikit. Jadi rata-rata dosen saya itu agnostik. Agnostik. Ateis juga ada ya. Jadi ya mereka kecewa dengan gereja ya. Jadi gereja itu tidak memberi ruang diskusi ya, tidak memberi, bahkan kalau Austria itu kan Katolik ya, dia masih ke Paus kan, dan Paus itu kan juga kadang-kadang statementnya juga lucu-lucu gitu ya. Dalam arti misalkan pernah ada satu kardinal ya di Austria itu kardinal itu kan wakil Paus di negeri itu kan, itu mengatakan kalau seorang wanita diperkosa itu nggak mungkin hamil katanya. Itu kan bertentangan dengan kenyataan gitu kan. Nggak mungkin. Jadi itu yang membuat para saintis di sana itu ya guru-guru saya itu nyinyir gitu. Nyinyir artinya, apa itu gereja gitu. Jadi artinya memang ya, peradaban itu secara natural itu up and down, dan sekarang mungkin tampak bahwa mereka sedang decline gitu ya. Iya, sedang decline. Terakhir ini Prof, seberapa optimis ini kita mengharap ke tegaknya kembali peradaban Islam atau tumbuhnya peradaban Islam? Terus apa kira-kira yang harus dilakukan? Ya kalau kita melihat di negeri-negeri Muslim itu mulai banyak anak-anak muda yang belajar Islam ya, kita optimis ya, semangat ya, dalam kondisi saat ini di mana Islam dipecundangi ya, dipecundangi
nomor 2 kan dianaktirikan, dipersekusi, itu luar biasa ya. Itu nggak terbayangkan bahwa itu terjadi di peradaban yang lain ya. Pasti mereka sudah lama akan meninggalkan agamanya, dan itu terjadi di Eropa terjadi itu ya. Nah, jadi kita optimis. Tapi dalam hal ini kita mesti berhati-hati juga ya. Jangan sampai optimisme kita itu kemudian membuat kita tidak hati-hati ya. Nah, artinya semangat saja nggak cukup. Tadi nasihat Ibnu Khaldun tadi, kalau itu asli ya. Jadi era yang berat itu akan melahirkan generasi yang hebat selama mereka itu sabar dan tekun. Dan sekarang kita berada di era yang berat itu. Era yang berat kita. Nah, maka tinggallah kita sabar dan tekun belajar. Tekun belajar. Ya, tekun itu nggak bisa instan ya. Jadi kalau semangat aja nggak cukup. Kan? Biasanya kan orang kalau sekedar diajak aksi-aksi yang sifatnya instan ya, sifatnya segera fisik gitu, mereka semangat gitu kan, teriak takbir mudah itu. Tapi kalau ayo kita ngaji nih ya, berapa lama ngajinya? Ya mungkin setahun, 10 tahun gitu. Baru ngantuk gitu. Kalau misalnya kita buat skala waktu kira-kira berapa ini untuk bisa itu sulit ya. Saya itu tahun 88, saya itu ke Jerman Timur kan. Ke Berlin Timur itu. Nah, itu masih komunis kan. Dan itu sangat terasa lah bau komunis di sana itu. Nah, saya di kereta itu pas pulang ke Jerman Barat itu duduk berhadapan dengan orang Jerman Timur. Saya ngobrol ya pakai bahasa Jerman gitu. Saya tanya, kalau Anda orang dari warga negara Jerman Timur? Oh iya, saya tanya, berapa lama Anda mempersiapkan diri atau butuh izin atau apa untuk ke Jerman Barat begini? Wah lama, saya bertahun-tahun. Saya perlu izin dari pimpinan partai yang paling rendah, partai komunis. Di Jerman Timur ada satu partai komunis itu. Terus dari tingkat RT itu semua terstruktur gitu. Kalau dia semakin mengunjungi saudaranya kan di Barat. Itu bertahun-tahun. Terus dia bilang begini, waktu itu kan tahun 88 sudah ada Mikhail Gorbachev ya, pemimpin Uni Soviet gitu. Terus dia bilang, tapi kalau Gorbachev masih berkuasa 10 tahun, saya optimis nanti tembok Berlin akan semakin longgar. Memang di tembok Berlin ada checkpoint kan. Jadi kita kalau masuk tuh, wah diperiksa lama, di cermin semua itu dicek atas bawah tuh, barang bawaan semua di X-ray gitu. Dia bilang kan diperlonggar. Itu tahun 88. Tahun 89 ya enggak. Runtuh. Itu tembok Berlin tidak cuma dipenuhi tapi rata dengan tanah. Siapa yang berpikir akan seperti itu? Enggak ada yang menyangka. Jadi kalau Allah sudah menghendaki itu la yastakhiruna wa la yastaqdimun. Iya. Artinya kalau perubahan fisikal mungkin masih bisa dipredik ya. Bangun rumah, bangun apapun lah masih bisa tapi kalau perubahan sosial politik ada banyak hal yang tak terduga. Saya kira itu ya. Tapi yang paling penting adalah apa sih peran kita di dalam perubahan itu kan gitu ya Prof. Tadi pesannya luar biasa. Mengutip Ibnu Khaldun, sabar dan tekun. Belajar. Tekun ini macam-macam ini. Ada tekun belajar, tekun kan bahasa agamanya istiqomah kan gitu. Istiqomah, konsisten dalam dakwah, dalam berjuang. Dan belajar itu nggak cuma belajar yang akademik ini. Gitu. Belajar juga sosial, ya, belajar mendekat pada Allah. Gitu. Saya kira itu saudara luar biasa perbincangan kita pada hari ini tentang peradaban dan kita ada di dalamnya. Jangan biarkan diri kita itu menjadi victim atau korban, tapi haruslah menjadi bagian dari perubahan besar ini. Karena perubahan itu sesuatu yang pasti akan terjadi. Kita serta atau tidak serta di dalamnya. Kalau tidak turut serta di sebuah kerugian besar, karena itulah hidup kita, era kita yang bisa kita memberikan kontribusi di dalamnya. Karena itu teruslah berpartisipasi di dalam perubahan, dan perubahan kemana lagi kalau kita yang kita inginkan jika bukan perubahan ke arah Islam. Karena peradaban Islam inilah yang akan tadi disebut oleh Profesor Fahmi Ambar yang akan memberikan rahmatan lil alamin sebagaimana ditunjukkan dalam sejarah bentangan yang sangat panjang ratusan tahun lamanya. Saya kira itu ya, Ustaz Muci, perbincangan luar biasa. Terima kasih pada Prof. Amhar yang sudah hadir dalam rumah kita, rumah perubahan. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode mendatang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof.